Diawali dengan memperlihatkan sebuah menara pengawas di subuh hari. Di dalam, seorang penjaga sedang bertugas menyadari bahwa ada pesawat yang akan merapat. Berkali-kali, ia meminta pesawat tersebut untuk mengkonfirmasi, tapi tak ada jawaban. Kemudian, terlihat 3 pesawat yang sedang meluncur dan tiba-tiba menghilang. Dan film pun dimulai. Di sebuah kafe, 4 orang anak muda yaitu Andi, Dara, Teten, dan Sheila. Di sini kita diperlihatkan bahwa Andi dan Dara adalah sepasang kekasih, sementara Teten masih berusaha untuk mendekati Sheila. Dalam perjalanan pulang, Andi dan Dara mengantar Teten pulang ke rumahnya di Cibubur. Di sini kita bisa mengetahui bahwa lokasi mereka saat ini adalah Jakarta. Dan disinilah semuanya dimulai. Andi yang mengendarai mobil merasa aneh. Bukannya tiba di rumah Teten di Cibubur, mereka malah tiba di depan Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera. Semuanya keheranan. Bukit Tinggi? Kita ada di Sumatera. Setelah kembali ke Jakarta, mereka bertiga menceritakan kejadian itu kepada Sheila. Tapi Sheila tak percaya, karena memang semua itu tak masuk akal. Mereka kemudian memperlihatkan tiket yang mereka pakai waktu kembali. Tetapi Sheila lagi-lagi tak percaya. Andi kemudian menjelaskan sebuah teori yang ia pelajari waktu kuliah di Jepang, bahwa mereka sedang memasuki lorong waktu, di mana mereka bisa saja sampai dari Jakarta ke Bukit Tinggi hanya dalam waktu 1 detik saja. Anggap garis ini adalah jarak, dan ruang di sekitarnya itu ruang waktu. Waktu Andi mengantar Dara pulang, ia melihat seorang anak yang sedang bermain. Tiba-tiba sebuah motor dari kejauhan melaju dengan kecepatan penuh dan hendak menabrak anak itu. Ketika semakin dekat, tiba-tiba motor itu menghilang. Dan beberapa detik kemudian, kejadian itu terulang lagi. Andi berteriak memperingatkan anak itu untuk segera menghindar, dan anak itu pun selamat. Malam harinya, di kamar, Dara didatangi oleh pembantunya untuk menyampaikan pesan dari ayahnya. Dan beberapa saat kemudian, kejadian itu terulang lagi. Dara memberitahu kepada pembantunya bahwa ia sudah menyampaikannya dari tadi. Pembantu itu pun kebingungan. Di sisi lain, Teten sedang memarkir motornya di depan sebuah toilet umum, kemudian masuk ke toilet itu untuk pipis. Beberapa saat kemudian, dia keluar dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat keadaan sudah tengah malam. Di waktu lain, Andi yang baru pulang ke rumahnya kemudian bertanya kepada pembantunya di mana kedua orang tuanya. Sebab sudah tengah malam, mereka juga belum ada di rumah, dan pembantu itu kebingungan. Kemudian menjelaskan bahwa ibu dan bapak Andi sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Andi jengkel mendengar itu dan menganggap pembantunya itu mengada-ngada, karena memang tadi pagi ia sempat berbincang dengan kedua orang tuanya. Kan sudah meninggal tahun yang lalu. Kecelakaan mobil katanya. Kemudian Andi ke kamar orang tuanya. Ia mendapati kamar itu terlihat kosong. Semua perabot terlihat ditutupi kain, menandakan bahwa kamar itu sudah lama tak pernah dihuni. Lalu Andi menangis meratapi kedua orang tuanya. Keesokan paginya ketika Andi bangun, ia sangat sedih, mengingat kedua orang tuanya sudah tidak ada. Ketika ia pergi ke meja makan, waktu kembali normal, ia melihat kedua orang tuanya sedang menunggunya. Andi yang sangat senang bercampur haru, langsung memeluk ibunya dengan perasaan sedih, karena ia tahu mereka akan meninggal sebentar lagi. Di sisi lain, Teten yang menyadari bahwa mereka kini bisa melompati waktu, melatih kemampuan itu. Sebelum tidur, ia memejamkan mata dan terus menyebut kata Los Angeles. Ia berharap bisa tiba-tiba berada di sana.
Dan ketika ia tidur, alangkah terkejutnya saat ia terbangun dan ia berada di tengah danau, di tengah malam gelap gulita. Tolong! Tolong! Ketika malam tiba, Andi mendapat telepon dari Sheila bahwa Teten sedang berada di atas gedung dan hendak melompat. Andi segera ke sana karena mengira bahwa Teten akan bunuh diri. Di dalam perjalanan, di sebuah simpang jalan, Andi melihat sosok bayangan yang mengajak Andi untuk mengikutinya. Kemudian sosok itu menghilang. Setibanya di atas gedung, Teten menjelaskan bahwa ia tak bermaksud untuk bunuh diri. Ia hanya menguji kemampuannya untuk melakukan perjalanan waktu atau teleportasi, di mana ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sekejap. Keesokan harinya, mereka mendiskusikan tentang berbagai kejadian aneh yang mereka alami akhir-akhir ini. Sheila menyarankan untuk mencari orang yang paham tentang fenomena seperti ini. Andi kemudian ingat bahwa ada dosennya di Jepang bernama Alex Lehman yang mengerti tentang fenomena waktu yang mereka alami. Setelah bertemu dengan Alex kemudian menjelaskan bahwa beberapa saat sebelum tsunami Aceh terjadi, guncangan dahsyat di dasar laut membuat bumi terhenti selama 3 milisekund. Palung tsunami yang begitu keras ya, membuat bumi terhenti selama 3 milisekund. Dan faktanya, bukan hanya mereka yang mengalami kejadian itu. Tatsui, teman dekat Alex Lehman di Jepang, juga mengalami hal yang sama. Alex Lehman menceritakan bahwa Tatsui bisa berpindah dari Jepang ke Candi Borobudur hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mereka kemudian mencari keberadaan Tatsui lewat seorang bernama Henny. Tapi Alex ada kesibukan di Jepang, jadi ia harus kembali ke sana. Akhirnya, Andi, Dara, Teten, dan Sheila mencari keberadaan Tatsui. Mereka mendatangi hotel di mana Tatsui diketahui terakhir kali menginap. Para pelayan di sana menjelaskan bahwa Tatsui sudah lama tidak kelihatan. Kemudian mereka mendapatkan informasi dari polisi bahwa Tatsui sudah meninggal dan ia meninggalkan sebuah catatan. Tatsui udah meninggal. Meninggal? Ketika mereka sedang berada di pantai, tiba-tiba Dara hilang dan sudah bisa dipastikan bahwa Dara kembali memasuki lorong waktu. Andi menjelaskan kepada Teten dan Sheila bahwa dalam catatan yang ditinggalkan Tatsui menjelaskan bahwa ada sesuatu bernama vortex. Mereka bertiga mencari keberadaan vortex itu. Mereka kemudian bertemu dengan orang tua yang dulu dilihat oleh Andi di persimpangan jalan. Orang itu kemudian menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menolong orang-orang yang tersesat seperti mereka. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan vortex, mereka harus masuk ke sebuah desa bernama Desa Tak Nampak. Di dalam desa itu, waktu tidak bergerak. Kita nanti menuju desa Tak Nampak. Tak nampak berarti nggak kelihatan. Jika mereka masuk ke tempat itu, mereka akan kembali ke waktu normal. Dan di dalam sana, mereka tidak boleh bersuara apapun yang terjadi, sebab di sana akan banyak godaan yang akan mereka lalui. Ketika istirahat di rumah orang tua itu, Andi dan Sheila tidak bisa tidur, kemudian mereka berbincang. Tiba-tiba, Andi mencium kening Sheila, di mana kejadian itu dilihat langsung oleh Teten. Ia cemburu dan kecewa. Teten kemudian keluar dari rumah dan berlari. Tiba-tiba, ia menghilang. Andi mengejarnya, tetapi ditahan oleh orang tua itu. Malam selanjutnya, tibalah saatnya untuk memasuki desa Tak Nampak. Andi memasuki desa itu sendirian, sementara Sheila tinggal bersama orang tua itu. Di dalam desa Tak Nampak, Andi melihat banyak sekali hal yang aneh. Andi mengingat pesan orang tua itu untuk tidak tergoda dengan apapun di tempat itu. Ia harus terus fokus untuk mencari sebuah gerbang di ujung desa. Di sana vortex itu berada. Setelah melewati berbagai rintangan, Andi menemukan gerbang itu. Ia melihat sebuah lingkaran cahaya. Itulah vortex.
Andi masuk ke lingkaran itu dan seketika Andi, Dara, dan Teten sudah berada di atas mobil, persis ketika mereka mengantar Teten pulang ke rumahnya di awal film. Dara dan Andi kemudian kebingungan karena di sekitar tempat itu mereka melihat banyak sekali orang bule. Ketika peta bumi di zoom out, terlihat dari tempat mereka bahwa mereka bukan berada di Indonesia, tapi di Eropa. Dan film pun selesai.